Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa Persis TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di acara Ramadan kita yang diselenggarakan oleh bidang garapan dakwah pimpinan Pusat Persatuan Islam. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali untuk menikmati ibadah Ramadan, yaitu saum yang mudah-mudahan menjadi penghapus dosa dan juga menjadi penambah amal soleh kita. Tema kita kali ini adalah tentang makna imanan wahtisaban. Nah, dua kalimat ini diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa situasi dan kondisi. Umumnya kita sering mendengar kata-kata ini ketika digandingkan dengan ibadah saum, gitu kan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa melaksanakan saum karena iman dan ihtisab, maka pasti dosanya akan diampuni. Nah, ternyata ungkapan ini tidak hanya dalam bab saum saja. Dalam bab-bab lain Rasul pun menyampaikan dengan ungkapan yang sama, dalam artian menggunakan kata-kata imanan wahtisaban. Seperti Nabi mengatakan, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban, man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Bahkan ada manit taba'al janazata imanan wahtisaban. Barang siapa yang mengurus jenazah karena iman dan ihtisab. Jadi kalimat ini sering Rasulullah ungkapkan gitu, yang tentunya ada hal yang harus kita perhatikan dari kata-kata tersebut. Apa makna dari imanan wahtisaban? Sebelum kita masuk kepada pembahasan tersebut, saya akan memberikan sebuah ilustrasi yang mudah-mudahan ilustrasi ini akan lebih memudahkan kita untuk memahami kata-kata tadi, begitu. Jadi saya gambarkan ada seseorang yang memiliki dua orang pimpinan atau dua orang bos. Bos yang pertama orangnya baik, dia tidak pernah PHP, dia perhatian kepada karyawan, dia juga menunaikan amanahnya, begitu. Nah, kemudian sewaktu-waktu bos tersebut mengatakan kepada karyawannya, kalau bulan ini target pekerjaan tercapai sesuai dengan rencana, maka akan mendapatkan bonus berupa mobil baru. Nah, pertanyaannya sederhana, kira-kira ketika ada bos yang mengatakan demikian kepada karyawannya, kira-kira karyawannya akan semangat atau tidak? Maka jawabannya tentu akan semangat. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa karyawan itu semangat? Kenapa karyawan itu begitu antusias mendapatkan informasi, mendapatkan pengumuman dari bosnya tersebut? Nah, biasanya orang-orang kalau ditanya demikian, itu jawabannya selalu bahwa alasannya karena ada bonus yang dijanjikan. Karena ada iming-iming yang dijanjikan kepada karyawan, yaitu berupa mobil baru, begitu. Selalu begitu alasannya, dan itu yang menjadi tolak ukur kenapa seseorang bersemangat ketika bos menjanjikan sesuatu, ketika bos menyuruh sesuatu. Alasannya adalah karena ada bonus yang diiming-imingi. Nah, masalahnya sekarang adalah ternyata bos yang kedua sama mengiming-imingi juga mobil baru, dengan catatan pekerjaan bulan ini tercapai sesuai dengan target. Tapi sayang, kondisi bos yang kedua ini orangnya tidak amanah, orangnya tidak menyampaikan selalu ingkar janji,
selalu PHP kepada karyawan, kurang perhatian kepada karyawan, bahkan tidak peduli kepada karyawan. Tapi sama seperti bos yang pertama, dia mengatakan itu, kalau target kerja tercapai pada bulan tersebut, maka akan dapat bonus berupa mobil baru. Nah, pertanyaannya sama seperti pada bos yang pertama tadi. Apakah si karyawan akan semangat atau tidak? Nah, ternyata kalau pertanyaan yang kedua ini, rata-rata orang menjawab tidak. Orang menjawab tidak akan semangat, orang menjawab tidak akan peduli dengan apa yang dikatakan oleh si bosnya tersebut. Nah, ketika ditanya kenapa alasannya? Alasannya ya karena bosnya tukang PHP, bosnya tidak peduli, bosnya tidak bisa dipercaya. Nah, dari dua ilustrasi ini gitu kan, terlihat ada dua alasan yang seolah-olah benar, padahal sebetulnya alasan tersebut tidak tepat atau kurang tepat. Maksudnya begini, ketika bos yang kedua menjanjikan mobil baru, karyawan tidak semangat, alasannya karena tidak percaya kepada bos. Padahal si bos yang kedua sama seperti bos yang pertama, dia menjanjikan mobil baru. Tapi kepada si bos yang pertama ketika ditanya akan semangat, alasannya karena ada bonus gitu. Nah, padahal sebetulnya kalau alasannya karena bonus, alasannya karena iming-iming yang akan diterima oleh karyawan, pan bos yang kedua juga sama. Bos yang kedua juga menjanjikan hal yang sama, menjanjikan mobil yang baru. Nah, tapi ternyata tidak dijadikan alasan oleh orang-orang untuk melakukan kerja lebih semangat, lebih peduli. Dengan alasan tidak percaya kepada karyawan. Nah, padahal sebetulnya alasan yang nomor dua ini juga yang menjadi alasan kenapa bos yang pertama begitu diperhatikan oleh karyawan. Maksudnya, karyawan semangat, termotivasi melakukan kepada bos yang pertama, itu bukan karena iming-iming bonus sebetulnya. Bukan karena dijanjikan mobil yang baru. Karena kalau alasannya cuma itu, pan bos yang kedua juga sama. Dia menjanjikan mobil baru, dia menjanjikan sesuatu, mengiming-iming sesuatu, kalau melakukan apa yang dia katakan. Tapi kenapa perlakuannya beda dari karyawan? Kepada bos yang pertama semangat, kepada bos yang kedua tidak, pada sama-sama menjanjikan bonus. Maka jawabannya adalah sebetulnya sama seperti kepada bos yang kedua. Cuman bedanya kepada bos yang kedua itu kan kenapa tidak semangat? Karena tidak percaya. Hilang trust. Tidak punya kepercayaan, sudah tidak peduli karena tidak ada kepercayaan walaupun dia mengiming-imingi bonus. Nah, demikian juga kepada bos yang pertama. Maka sebetulnya alasan yang mendasar kenapa karyawan begitu semangat dan antusias itu sebetulnya bukan karena bonusnya, tapi karena ada trust, ada kepercayaan dari diri karyawan terhadap bos yang menjanjikan kata-kata itu. Kenapa? Yaitu karena tadi bos yang pertama mah baik, perhatian pada karyawan, tidak suka PHP, menjalankan amanah, sehingga karyawan begitu percaya, punya trust yang kuat kepada bos yang pertama. Makanya ketika si bos yang pertama mengatakan demikian, si karyawan semangat, itu bukan karena janji mobilnya sebetulnya, tapi karena trust dan kepercayaan. Adapun bonus mobil yang dijanjikan, itu adalah penambah trust, penambah kepercayaan karyawan untuk lebih semangat melakukan apa yang dilakukan oleh bosnya. Pemirsa Persis TV yang Allah rahmati dimanapun Anda berada. Nah, demikian juga kalau kemudian hal tersebut kita tarik kepada ranah ibadah. Pertanyaannya simpel, ketika kita diperintah oleh Allah, ketika kita bekerja kepada Allah, kira-kira sikap kita, kemudian perlakuan kita, apakah sama seperti bos yang pertama atau kepada bos yang kedua? Wah, ini barangkali pertanyaan yang sangat mendasar. Karena kalau ditanya demikian, pasti akan menjawab, ya tentu akan seperti kepada bos yang pertama. Bahkan bisa dikatakan lebih, karena kita bekerja kepada Allah, karena Allah yang menyuruh. Nah, tapi kalau kita tanya lebih dalam, jujur kepada hati nurani,
Betulkah sikap kita demikian? Betulkah pernyataan sikap kita? Betulkah perilaku kita ketika bekerja kepada Allah? Kita seperti kepada bos yang pertama, peduli, perhatian, semangat, tidak pernah sulit untuk disuruh, bahkan lebih daripada bos, karena yang menyuruh adalah Allah, adalah zat yang maha gagah, maha perkasa, maha kaya, dan maha peduli kepada kita. Ternyata kalau kita jujur, umumnya masyarakat umat Islam hari ini justru perilaku dan sikap yang ditunjukkan ketika bekerja kepada Allah itu persis kepada bos, seperti kepada bos yang kedua. Hararese, dititah hararese, disuruh seenaknya berleha-leha, tidak maksimal melakukan perbuatan apa yang Allah perintahkan. Bahkan ada kesan bahwa ketika kita sudah melakukan sesuatu, maka kita menganggap sudah selesai apa yang Allah perintahkan kepada kita. Istilahnya bahkan ada istilah waktu sisa, waktu nyalse, karena dianggap bahwa ibadah itu tidak terlalu penting. Nah, ini yang seringkali terjadi. Nah, kenapa demikian? Pertanyaannya kan sederhana. Kenapa perilaku kita justru kepada Allah Subhanahu wa taala itu malah seperti kepada bos yang kedua? Kurang perhatian, kurang semangat, kurang peduli, bahkan terkadang kita mengabaikan apa yang Allah perintahkan. Maka pertanyaannya sederhana, apakah kita masih punya trust atau tidak, memiliki keimanan atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena kan ini tadi dari awal bahwa kenapa seseorang termotivasi melakukan sesuatu, seseorang punya semangat melakukan sesuatu, antusias, itu karena punya trust, kepercayaan kepada orang yang menyuruh. Karena tanpa kepercayaan kepada orang yang menyuruh, mau diberikan iming-iming apapun, sulit untuk meningkatkan motivasi dan semangat untuk bekerja atau meninggalkan sesuatu. Tapi ketika punya trust, maka ini yang akan berpengaruh kepada sikap dan kualitas kerja kita. Nah, termasuk ketika kita kerja kepada Allah. Makanya ini yang dimaksud dengan ungkapan Rasulullah, man soma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa orang yang melakukan saum karena iman, maksudnya apa? Karena punya trust, punya kepercayaan yang tinggi kepada yang menyuruh kita melakukan saum, yang menyuruh kita melakukan qiyamul Ramadan, yang menyuruh kepada kita melakukan qiyamul Lailatul Qadar, yang menyuruh kepada kita untuk mengurus jenazah dan menyuruh apapun, maka orang itu akan memiliki semangat, akan memiliki perhatian yang kuat dalam melaksanakan perintahnya itu. Karena orang yang melaksanakan saum tapi dasarnya bukan imanan, bukan karena kepercayaan, bukan karena trust kepada Allah yang menyuruh, maka jangankan tanpa iming-iming, diiming-iming pun itu kadang-kadang orang tidak semangat, tidak terpengaruh kepada pola hidup dan pola sikapnya. Makanya jangan kaget kenapa banyak umat Islam padahal begitu banyak iming-iming yang Allah siapkan bagi orang yang melaksanakan saum dengan baik, melaksanakan saum dengan maksimal, melaksanakan saum yang sesuai dengan perintah Allah. Sampai semua hal menjadi istimewa di bulan Ramadan karena saum yang Allah perintahkan kepada kita. Tapi ternyata masih banyak umat Islam yang tidak peduli, bahkan abai dengan apa yang Allah perintahkan tersebut. Sehingga Rasulullah sampai mengatakan rogima anfumriin, alangkah celakanya hidung seseorang. Nah, ini disebutnya juz'iyah, ya, disebutkan sebagian, maksudnya keseluruhan. Jadi yang disebutkan hidung padahal maksudnya seluruhnya. Seseorang celaka, nah begitu. Kenapa? Karena dia masuk bulan Ramadan, dia mengalami bulan Ramadan, dia kemudian masuk dalam suasana Ramadan, tapi walam yughfar lahu, tidak diampuni dosanya sedikit pun setelah Ramadan itu berlalu. Artinya apa? Berarti ada manusia yang tidak peduli, abai dan tidak maksimal kepada perintah Allah. Padahal orang mengakui Allah Maha Gagah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya, Allah Maha Peduli. Bahkan yakin la yukhliful mi'ad,
Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Artinya apa? Artinya ketika kita percaya kepada manusia yang menyuruh karena kebaikannya, harusnya kepada Allah lebih percaya dan lebih peduli. Tapi dalam prakteknya ternyata ada orang yang demikian. Bahkan ironisnya tadi, Ramadan yang dia lewati tidak menjadi penghapus bagi dosa-dosanya. Kenapa ini terjadi? Maka alasannya tadi, jangan-jangan dia melakukan saum, dia melakukan ibadah bukan karena imanan, bukan karena kepercayaan kepada Allah, bukan karena ada trust kepada yang menyuruh melakukan ibadah itu, tapi hal-hal yang lain yang mengakibatkan kurang perhatian kepada apa yang Allah perintahkan. Karena kalau dasarnya imanan, nah maka akan nyambung dengan ihtisaban. Apa ihtisaban itu? Menuntut keridhaan Allah, talaban liwajhillah wa sawabihi. Menuntut keridhaan Allah dan juga mengharapkan pahala dari Allah. Kenapa? Karena dia yakin kepada zat yang menjanjikan dan memerintahkan pekerjaan itu. Kalau orang sudah percaya, sudah punya trust, maka apa yang dijanjikan oleh orang yang kita percayai itu akan senantiasa kita percayai dan menjadi pegangan dalam pekerjaannya. Makanya karena ihtisaban, karena dia mengharapkan keridhaan Allah, ihtisaban mengharapkan pahala dari Allah, maka tentu dia akan berpikir ketika melakukan ibadah kepada Allah harus profesional, harus proporsional, harus maksimal. Kenapa? Karena bisa jadi amalnya tidak diterima oleh Allah karena kita tidak memiliki trust kepada Allah. Tapi kalau punya trust, maka dia akan selalu merasa ibadahnya itu merasa kurang, ibadahnya itu merasa kurang baik, sehingga efeknya dia akan senantiasa menambah ilmunya agar ibadah-ibadah yang dia lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan atas perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut dilaksanakan dengan maksimal, dilaksanakan dengan baik. Maka sekali lagi, kenapa Rasulullah selalu menekankan imanan wahtisaban dalam setiap perintah Allah agar kita betul-betul maksimal dalam melaksanakan amal, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Karena kita melakukan dalam keadaan trust, memiliki kepercayaan, memiliki kepercayaan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memperhatikan hal tersebut sehingga amal-amal kita di bulan Ramadan ini betul-betul amal-amal yang berkualitas karena dilaksanakan dengan dasar imanan wahtisaban. Pemirsa Persis TV dimanapun Anda berada, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan begitu singkat ini bisa menjadi tambahan ilmu, minimal jadi bahan pertimbangan bagi kita untuk senantiasa meningkatkan keilmuan kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah agar semuanya kita lakukan dengan maksimal dan dilakukan dengan baik dan benar. Demikian saja, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir.
Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam.